Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar ilmu komputer, yang dimana materinya yaitu mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Adapun pokok-pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman, yang kedua definisi algoritma, yang ketiga algoritma, yang keempat notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, yang kelima pemrograman prosedural, dan yang keenam aturan penulisan algoritma. Ya, di sini kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoris, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Selanjutnya yaitu mengenai definisi algoritma. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, belajar memprogram. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram yakni belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi, dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar memprogram yakni bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis belajar. Memprogram titik berat, desainer program. Yang kelima, belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman yakni belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik berat yaitu coder. Yang keenam, produk yang dihasilkan pemrogram. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik, metodologis, dan sistematis. Dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi, belajar memprogram titik berat, desainer program. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai C. Algoritma. Adapun aksi yang pertama, kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas dimulai saat TO dan berakhir pada saat TI, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh yang pertama, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam.
luas ruang lingkupnya. Yang kedua, karena ruang lingkup luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan, initial state dan final state. Initial state, keadaan awal, TO, kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Final state, keadaan akhir, TI, kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. Kejadian, urut-urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contoh mengupas kentang dapat dijelaskan. Yang pertama, ambil kantong kentang dari rak. Yang kedua, ambil panci dari almari. Yang ketiga, kupas kentang. Yang keempat, kembalikan kantong kentang ke rak. Contoh lain, jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan, kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. Yang pertama, ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari almari. Yang kedua, kupas kentang. Yang ketiga, kembalikan kantong kentang ke rak. Jika esok hari Ibu Tati mengupas kentang lagi untuk makan malam juga dan kita mengamati hal-hal yang sama, apakah hal tersebut bisa disebut sama? Ini tergantung jawabannya, bisa sama bisa tidak. Tidak karena Ibu Tati tidak mungkin mengupas kentang yang sama dengan kemarin. Sama karena kemiripan pola yang dilakukan. Selanjutnya yaitu D. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar itu, yang berubah yaitu seperti gambar di sini, dimulai dari input panjang lebar luas sama dengan panjang kali lebar, output luas, dan selesai. E. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan-urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas runtutan instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntun atau prosedural. Paradigma pemrograman seperti ini dinamakan pemrograman prosedural. Adapun keuntungan pemakaian algoritma. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma adalah yang pertama penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah.
Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lainnya. Simbol-simbol program flowchart. Dapat dilihat simbol-simbol program flowchart seperti di sini. Yang pertama, simbol terminal. Gambarnya seperti ini. Keterangannya digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Yang kedua, simbol persiapan. Keterangan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, pengolahan atau proses digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Yang keempat, keputusan digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Yang kelima, input output digunakan untuk menyatakan proses input baca dan output tulis. Dan yang terakhir, garis digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Notasi 1, untaian kalimat deskriptif. Notasi 2, diagram alur, flowchart. Yang ketiga, pseudokode. Adapun aturan-aturan dari penulisan algoritma, yaitu yang pertama, judul atau header, yang kedua, kamus, dan yang ketiga, algoritma. Yang pertama yaitu mengenai judul. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan membentuk apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Adapun contohnya, program luas kubus adalah judul algoritma. Menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti masukkan lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran. Spesifikasi algoritma. Yang kedua yaitu kamus. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Adapun contohnya seperti yang bisa dilihat di layar komputer ini. Selanjutnya yaitu algoritma, yang terakhir atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input, output, assignment, sequence atau runtutan, analisa kasus, dan perulangan. Setiap langkah algoritma dibaca dari atas ke bawah. Urutan deskripsi penulisan menentukan urutan langkah pelaksanaan perintah. Seperti contoh yang bisa dilihat di sini. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.